Wah wah wah, top Marco top. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong jelang Indonesia versus Irak. Turunkan ego Anda pelatih Patrick Kluivert, ini demi jutaan rakyat Indonesia. Gunakan pemain yang tepat pada tempatnya. Jaga kondisi mental terbaik mereka pasti akan melakukan terbaik. Simak penuturan lengkap Shin Tae-yong yang bikin hati meleleh rasanya mendengarnya. Komentar mengejutkan pelatih Irak Graham Arnold jelang lawan Indonesia. Saya tak menyangka mereka bisa repotkan Arab Saudi meskipun skema bermainnya buruk. Jauh dengan masih pelatih Shin Tae-yong. Indonesia nanti pasti akan mati-matian mengalahkan kami timnas Irak. Tapi kami sudah siap tak kendur sedikit pun. Pasti akan seru dan penuh kejutan. Simak penuturan lengkap Graham Arnold jelang pertandingan hidup mati timnas Indonesia ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, top Marco top. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong jelang Indonesia versus Irak. Turunkan ego Anda pelatih Patrick Kluivert, ini demi jutaan rakyat Indonesia. Gunakan pemain yang tepat pada tempatnya. Jaga kondisi mental terbaik mereka pasti akan melakukan terbaik. Simak penuturan lengkap Shin Tae-yong yang bikin hati meleleh rasanya mendengarnya. Menjelang pertandingan krusial antara timnas Indonesia melawan Irak malam ini dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada kesiapan fisik dan taktik kedua tim, namun juga pada komentar mengejutkan dari mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan itu secara tiba-tiba muncul ke hadapan media dan menyampaikan pesan emosional yang ditujukan langsung kepada Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Dalam pernyataan yang penuh kejujuran dan ketulusan, Shin menyerukan agar Kluivert meletakkan egonya dan berpikir lebih besar untuk bangsa, untuk tim, dan untuk harapan puluhan juta rakyat Indonesia. Turunkan ego Anda, ini demi timnas Indonesia dan jutaan rakyatnya. Saya mohon untuk pelatih Patrick Kluivert, turunkan ego Anda. Ini bukan demi siapa-siapa, ini demi timnas Indonesia dan berjuta-juta penduduknya yang menanti tim nasionalnya tampil di Piala Dunia, ujar Shin membuka pernyataannya dengan nada penuh emosi. Komentar ini sontak mengundang perhatian publik. Bukan hanya karena keberanian Shin berbicara langsung kepada pelatih penggantinya, tetapi juga karena pesan yang ia sampaikan terasa menyentuh, menyiratkan bahwa ini bukan sekadar pertandingan, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi terbesar Indonesia menembus Piala Dunia. Shin yang sempat mengarsiteki timnas Indonesia selama lebih dari 3 tahun, tentu sangat memahami tekanan yang dihadapi Kluivert. Namun baginya sekarang bukan saatnya untuk bereksperimen atau membuktikan sesuatu secara pribadi. Ia menegaskan bahwa saat ini yang terpenting adalah menyusun formasi terbaik, memaksimalkan kekuatan skuad yang ada, dan meninggalkan ego kepelatihan demi hasil maksimal. Rekomendasi skema dan pemain jangan coba-coba lagi. Tak hanya memberikan pesan moral, Shin juga menyampaikan saran teknis terkait komposisi pemain dan strategi. Menurutnya, jika ingin melawan Irak secara kompetitif dan meraih poin, maka formasi terbaik harus digunakan. Saya mohon gunakanlah skema terbaik. Semisal trio back Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner. Gunakanlah mereka dengan baik, tegasnya. Ketiganya memang dikenal sebagai pilar pertahanan Indonesia yang paling stabil saat ini. Jay Itzes tampil konsisten di Eropa, Rizky Ridho sudah berpengalaman di level Asia, dan Justin Hubner menunjukkan kematangannya sebagai back muda bertalenta. Selain itu, Shin juga menyebut sejumlah nama penting lain seperti Tom Haye, Calvin Verdong, dan Ole Romani yang menurutnya harus dimainkan di posisi natural mereka. Gunakanlah mereka dengan posisi semestinya.
Jangan buat coba-coba lagi, imbuhnya seakan menyentil beberapa keputusan eksperimen Kluivert di laga sebelumnya yang berujung hasil negatif. Pesan ini bukan sekadar keluhan teknis, tapi lebih kepada harapan agar timnas tampil optimal dan tidak lagi mengulang kesalahan dalam penempatan pemain yang tak sesuai karakteristik aslinya. Tak bisa tidur usai Indonesia kalah dari Arab Saudi. Dalam pengakuan yang sangat personal, Shin juga menyampaikan bahwa kekalahan Indonesia dari Arab Saudi dalam laga sebelumnya membuatnya terganggu secara emosional. Bukan karena hasil semata, tapi karena menurutnya skema permainan yang diterapkan saat itu jauh dari ideal dan sulit diterima secara taktik. Jujur, saya sampai tak bisa tidur memikirkan timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dengan skema yang buruk sekali, ungkap Shin. Kalimat itu seakan menegaskan bahwa dirinya masih memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan skuad Garuda meskipun kini tak lagi berada di kursi pelatih. Shin Tae-yong menyebut bahwa perasaannya tersebut murni karena kecintaannya pada tim, bukan karena ia baru saja dipecat dari klub Korea Selatan, Ulsan HD. Ini bukan karena masalah saya dipecat dari Ulsan. Saya profesional. Jika dipecat, ya sudah, itu bagian dari pekerjaan, tegasnya, menghilangkan spekulasi bahwa komentar ini muncul dari rasa frustrasi pribadi. Tekanan untuk Kluivert meningkat jelang kick-off. Pernyataan Shin ini jelas mempertebal tekanan bagi Patrick Kluivert. Sebagai pelatih anyar, ex-striker timnas Belanda itu masih dalam proses adaptasi. Namun dalam dunia sepak bola, waktu adalah kemewahan yang jarang diberikan. Apalagi saat ekspektasi publik dan sejarah panjang kekecewaan menjadi beban tersendiri di pundak pelatih kepala. Banyak yang menilai bahwa komentar Shin meski kontroversial justru menjadi cermin dari harapan kolektif masyarakat Indonesia terhadap performa tim malam ini. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan agar perjuangan di atas lapangan benar-benar mencerminkan semangat Garuda. Malam penentuan, mimpi atau ulang cerita lama? Pertandingan melawan Irak malam ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah ujian besar pertama bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dan juga kesempatan langka bagi skuad Garuda untuk memperbaiki posisi serta memperbesar peluang lolos ke putaran selanjutnya. Pernyataan Shin Tae-yong terlepas dari kontroversinya menyiratkan satu hal penting, masyarakat Indonesia tak lagi mau melihat percobaan atau kekacauan strategi. Mereka ingin melihat tim yang solid, kompak, dan bermain dengan hati. Apakah Kluivert akan menjawab desakan publik dan saran dari pendahulunya? Atau justru tetap berpegang pada caranya sendiri? Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Komentar mengejutkan pelatih Irak Graham Arnold jelang lawan Indonesia. Saya tak menyangka mereka bisa repotkan Arab Saudi meskipun skema bermainnya buruk. Jauh dengan masih pelatih Shin Tae-yong. Indonesia nanti pasti akan mati-matian mengalahkan kami timnas Irak. Tapi kami sudah siap tak kendur sedikit pun. Pasti akan seru dan penuh kejutan. Simak penuturan lengkap Graham Arnold jelang pertandingan hidup mati timnas Indonesia ini. Menjelang laga panas antara timnas Irak melawan timnas Indonesia malam ini, pelatih Irak Graham Arnold melontarkan komentar yang cukup mengejutkan. Dalam sesi konferensi pers, Arnold mengaku tak menyangka bahwa skuad Garuda bisa memberikan perlawanan sengit saat menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada laga sebelumnya. Saya tidak menyangka timnas Indonesia kemarin bisa merepotkan tuan rumah Arab Saudi, ungkap Arnold kepada awak media. Ucapan itu sontak menyita perhatian karena sebelumnya banyak pihak yang menilai performa Indonesia dalam laga tersebut tak terlalu mengesankan. Namun, Arnold melihatnya dari sisi berbeda. Ia menilai meski Indonesia melakukan banyak pergantian pemain dan tampak bermain dengan skema yang belum terlalu padu,
Mereka tetap mampu menahan gempuran tim sekelas Arab Saudi hingga nyaris memaksa hasil imbang. Padahal saya lihat pemain Indonesia banyak yang ganti dan buruk skema permainannya, tapi hampir seri dibuat skor lawan Arab, ujarnya. Pernyataan ini pun menjadi sorotan media dan publik sepak bola Asia karena datang dari seorang pelatih kawakan yang sudah kenyang pengalaman, termasuk membawa Australia tampil di Piala Dunia. Lebih lanjut, Arnold menyebut bahwa laga melawan Indonesia malam ini tidak akan mudah, apalagi jika skuad Garuda tampil dengan kekuatan penuh. Ia mengaku mewaspadai kehadiran beberapa nama penting yang diprediksi bakal turun sejak menit awal. Jelasnya, Indonesia nanti pasti akan full team. Seperti Calvin Verdonk dan Justin Hubner akan tampil lawan kami. Pasti akan sangat menarik pertandingan ini, tegas Arnold. Ia juga menambahkan bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai lawan yang lebih tangguh dibanding pertemuan sebelumnya. Meski mengakui kekuatan calon lawannya, pelatih asal Australia tersebut menegaskan bahwa Irak sama sekali tidak gentar. Ia memastikan timnya sudah siap secara fisik dan mental untuk meraih kemenangan di laga ini. Cukup membuat saya kaget, tapi kami tak kendor sedikit pun untuk mengalahkan Indonesia, ujarnya dengan penuh percaya diri. Arnold mengatakan fokus timnya saat ini hanya tertuju pada satu hal, pertandingan melawan Indonesia. Ia tak ingin timnya terlalu jauh berpikir soal laga berikutnya kontra Arab Saudi, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kami hanya fokus pada satu pertandingan dalam satu waktu. Sekarang, yang kami pikirkan hanya Indonesia. Arab Saudi nanti, ujar Arnold menegaskan pendekatan satu laga sekaligus yang dianutnya. Sementara itu dari kubu Indonesia, pelatih Shin Tae-yong belum memberikan pernyataan resmi jelang laga, namun diprediksi akan menurunkan formasi terbaiknya mengingat pentingnya hasil dari pertandingan ini. Kehadiran Calvin Verdonk di sektor bek kiri dan Justin Hubner di jantung pertahanan diyakini akan memberi kestabilan dan tenaga baru bagi tim Garuda. Timnas Indonesia sendiri tengah dalam motivasi tinggi meski hanya mencatat hasil imbang dalam laga uji coba sebelumnya. Performa sejumlah pemain muda yang menjanjikan serta kembalinya pemain-pemain inti ke starting line up membuat publik tanah air menaruh harapan besar akan adanya kejutan malam ini. Pertandingan antara Irak dan Indonesia malam ini diprediksi berlangsung panas dan ketat. Kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar untuk mengamankan posisi mereka di klasemen grup. Bagi Irak, kemenangan akan mempertegas dominasi mereka di babak kualifikasi. Sementara bagi Indonesia, 3 poin akan menjadi suntikan moral luar biasa dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Dengan pernyataan Graham Arnold yang mengejutkan, tensi laga pun semakin tinggi. Apakah Indonesia akan kembali mengejutkan seperti saat menahan Arab Saudi? Ataukah Irak benar-benar siap membungkam skuad Garuda dengan segala persiapannya? Jawabannya akan terungkap malam ini saat dua kekuatan Asia bertemu dalam pertarungan bergengsi yang bukan sekadar soal poin, tapi juga soal harga diri. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my Inside kekalahan timnas Indonesia, Maarten Paes sentil Yaakob Sayuri tak langsung. Jangan bodoh saat berada di kotak penalti. Penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes mengambil pelajaran saat Garuda kalah 2-3 dari Arab Saudi Rabu dalam kurung 8 Oktober 2025. Di setiap kekalahan ada pelajaran atau insight, dan dari situlah penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, mengambilnya untuk diperbaiki untuk laga ke depan. Termasuk saat mempertahankan keunggulan, timnas Indonesia perlu tidak melakukan kesalahan yang berbuah kebobolan.
Pada laga lawan Arab Saudi, timnas Indonesia mengawali pertandingan dengan cukup bagus dengan mencetak gol lebih dulu. Sayangnya, Indonesia kebobolan 6 menit berselang serta dihukum penalti akibat pelanggaran di kotak terlarang hingga dibalikkan pada babak pertama. Maarten Paes pun secara tak langsung mengingatkan Yakob Sayuri yang melakukan pelanggaran menarik kaos penyerang Arab Saudi hingga berbuah penalti. Saya pikir yang harus kita pelajari darinya laga lawan Arab Saudi adalah jika kita unggul, kita harus beberapa saat dan tidak kebobolan gol, kata Maarten Paes dalam wawancara dengan YouTube The Highway. Dan juga berhati-hatilah karena dengan VAR sekarang, saya pikir penalti mudah tertangkap. Jadi bersikaplah cerdas di sekitar kotak penalti, jangan sampai kebobolan dan hal-hal seperti itu, tambahnya. Satu hal yang juga disyukuri Paes adalah bagaimana semangat juang Indonesia tetap menyala hingga akhir pertandingan. Ya, saya yakin mentalitas untuk bangkit dari ketinggalan 1 hingga 3 dan terus menekan selama 10 menit terakhir dan waktu mereka dalam kurung Arab Saudi terbuang begitu banyak, kata kiper FC Dallas itu. Jadi mungkin mereka kelelahan. Jika fans berada di belakang kita, semua orang akan takut karena mereka adalah pemain tambahan bagi kami. Kita unggul 2 pemain setelah mereka dalam kurung Arab Saudi di kartu merah. Jadi saya pikir semangat juang itu, saya pikir kita harus menjadikannya contoh dan memulai dari pertandingan, tambahnya. Timnas Indonesia bakal menantang Irak di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu 11 Oktober 2025 atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini tak kurang dan lebih bisa disebut sebagai partai hidup mati bagi Indonesia yang menggantungkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Maarten Paes pun menegaskan saat ini langsung mengubah fokus untuk menang lawan Irak. Tetapi kemudian ya terutama seperti yang dikatakan Jay Itzes, kami memiliki pertandingan yang begitu cepat, ujar Paes. Jadi Anda hanya perlu melihat pertandingan sesubjektif mungkin melihat apa yang bisa kami pelajari secara individu dan sebagai tim dari pertandingan terakhir. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bintang Liverpool bersinar di laga internasional, Gakpo cetak 2 gol. Para pemain Liverpool menunjukkan kelas mereka di jeda internasional dengan performa menawan dalam kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung di berbagai penjuru Eropa. Cody Gakpo tampil luar biasa saat Belanda menang telak 4-0 atas Malta. Ia mencetak 2 gol lewat titik penalti dan menyumbang 1 assist. Bersama Jeremy Frimpong, Ryan Gravenberch, dan Kapten Virgil van Dijk, kehadiran pemain Liverpool sangat terasa. Gravenberch dan van Dijk bermain penuh dan tampil dominan, sementara Frimpong dan Gakpo mendapat tepuk tangan meriah saat ditarik keluar. Di Skotlandia, Andy Roberts memimpin negaranya meraih kemenangan 3-1 atas Yunani. Tak hanya itu, Kostas Tsimikas yang kini dipinjamkan juga mencetak gol balasan untuk Yunani, membuktikan bahwa bek sayap Liverpool tetap berpengaruh baik di tim utama maupun saat dipinjamkan. Kabar menggembirakan juga datang dari Kieran Morrison yang menjalani debut bersama timnas U21 Irlandia Utara dalam kemenangan 2-0 atas Malta. Sebuah langkah awal yang menjanjikan bagi talenta muda The Reds. Performa impresif ini bukan sekadar statistik. Mereka mencerminkan kepercayaan diri yang meningkat modal penting saat para pemain kembali ke Anfield. Bagaimana menurutmu siapa pemain Liverpool yang paling bersinar di jeda internasional kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think every Chelsea ditawari Duan Vlahovic, Boehly dan agen sudah bicara. Chelsea dikabarkan tengah menyusun strategi transfer untuk Januari 2026 di tengah ketegangan internal antara pelatih Enzo Maresca dan manajemen klub. Meski sukses menang dramatis atas Liverpool 2-1, Maresca disebut tidak puas dengan kedalaman skuadnya, terutama di lini belakang dan sektor penyerang tengah. Krisis cedera membuat Chelsea kekurangan bek dengan nama-nama seperti Chalobah, Fofana, Chilwell hingga ada Rabiot absen. Meski sempat mengincar Dean Huijsen, transfer gagal terrealisasi. Kini, bek tengah menjadi prioritas utama The Blues di bursa musim dingin. Namun, bukan hanya bek yang jadi fokus. Chelsea juga mempertimbangkan merekrut striker baru meski sudah punya Liam Delap dan Joao Pedro. Delap masih cedera dan Joao Pedro lebih cocok sebagai pemain nomor 10. Yang menarik, Chelsea kini ditawari striker Juventus Duan Vlahovic. Kontraknya akan habis akhir musim, membuat Juve terbuka menjualnya dengan harga murah di Januari. Vlahovic telah mencetak 4 gol dari 8 laga musim ini dan siap meninggalkan Turin. Perwakilannya dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan Chelsea. Menurutmu, apakah Vlahovic cocok untuk mengisi lini depan The Blues? Atau Chelsea sebaiknya cari opsi lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Monster baru Arsenal geser Odegaard dan Eze sebagai kreator utama Arteta. Suasana di Arsenal tengah sangat positif. Di bawah asuhan Mikel Arteta, The Gunners tidak terkalahkan di Liga Champions dan kini memuncaki klasemen Premier League, unggul 1 poin dari Liverpool. Bukan hanya soal posisi, mereka juga mencetak lebih banyak gol dan kebobolan lebih sedikit dari rival terdekatnya itu. Gaya bermain Arsenal pun semakin menarik. Namun, kejutan besar datang dari siapa yang jadi kreator utama musim ini. Bukan Martin Odegaard, apalagi Eberechi Eze yang kini memang bersinar di Crystal Palace. Faktanya, ada monster baru yang diam-diam menjadi pemain paling kreatif di skuad Arteta.
Musim lalu, EEZ mencatat 14 gol dan 11 assist dalam 43 laga musim terbaiknya. Sementara De Gaard hanya mencetak 6 gol dan 12 assist dari 45 laga. Tapi secara statistik kreatif umpan progresif, assist yang diharapkan hingga key passes De Gaard masih unggul dari EEZ per 90 menit. Namun mengejutkannya, musim ini justru bukan mereka yang jadi pusat kreativitas Arsenal. Ada nama baru yang mencuri sorotan dan memimpin statistik kreatif tim. Siapakah pemain ini menurut kamu? Apakah ini pertanda lahirnya bintang baru Arsenal di bawah Arteta? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pelatih Denmark sindir tajam Manchester United soal Rasmus Højlund. Pelatih timnas Denmark, Brian Riemer, melontarkan kritik pedas kepada Manchester United atas perlakuan mereka terhadap Rasmus Højlund. Setelah menjalani musim sulit di Old Trafford, Højlund kini bersinar bersama Napoli, mencetak 4 gol dari 6 laga awal di Serie A di bawah arahan Antonio Conte. Menurut Riemer, kebangkitan sang striker membuktikan bahwa masalah Højlund bukan terletak pada kualitas pribadinya, melainkan pada sistem permainan Man United yang tidak mendukungnya. Dia kini bermain di tim yang terorganisir dengan pemain yang saling mendukung, ujar Riemer, dikutip dari Goal.com. Striker seperti Rasmus perlu dilayani. Ini lebih penting daripada liga manapun. Komentar itu muncul jelang laga Denmark versus Belarus, di mana Højlund mencetak 2 gol 19-45 dalam kemenangan 6 hingga 0 negaranya. Sejak dipinjamkan ke Napoli di hari terakhir bursa transfer, pemain 22 tahun itu langsung beradaptasi. Performa gemilangnya menjadi kontras dengan catatan musim lalu di Man United, hanya 4 gol dari 32 penampilan. Menurutmu, apakah Højlund memang korban sistem di United? Apakah ia lebih cocok bermain di liga seperti Serie A? Yuk tuliskan opinimu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Manchester City terancam kehilangan Erling Haaland ke Real Madrid. Benarkah? Real Madrid kembali menunjukkan ambisi besarnya di bursa transfer. Meski musim ini berjalan impresif di kompetisi domestik dan Eropa, klub ibu kota Spanyol itu sudah menatap langkah besar berikutnya. Laporan dari El Larguero menyebut bahwa nama Erling Haaland kembali masuk dalam radar utama Los Blancos. Minat ini muncul bukan tanpa alasan. Ketidakpastian masa depan Vinícius Junior mendorong Real Madrid untuk mencari pengganti potensial dengan kualitas tertinggi. Dan siapa lagi yang lebih ideal selain Haaland, striker tajam asal Norwegia yang kini menjadi andalan Manchester City. Langkah ini juga mencerminkan strategi jangka panjang Real Madrid di bawah Florentino Perez yang terus bergerak agresif demi masa depan klub. Terlebih lagi, Madrid tetap teguh sebagai satu-satunya pendiri proyek European Super League yang belum mundur, menegaskan posisinya sebagai pionir dalam dunia sepak bola modern. Jika Haaland benar-benar pindah, ini bisa menjadi pukulan besar bagi City dan Liga Inggris. Apa pendapatmu? Haruskah City khawatir kehilangan Haaland? Apakah Real Madrid terlalu dominan di pasar transfer? Tulis komentar kamu di bawah.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Ruben Amorim dapat jaminan 3 tahun dari bos Manchester United. Tekanan yang menghimpit Ruben Amorim di Manchester United mulai mereda. Pasalnya, Sir Jim Ratcliffe, pemilik minoritas klub, menegaskan bahwa pelatih asal Portugal ini akan diberi waktu 3 tahun untuk membuktikan kapasitasnya di Old Trafford. Pernyataan ini datang di tengah performa buruk Setan Merah yang hanya menempati posisi ke-10 klasemen usai 7 laga Premier League, melanjutkan tren negatif musim lalu yang berakhir di posisi ke-15 dan kekalahan dari Tottenham di final Liga Eropa. Dalam wawancara dengan The Business Podcast, Ratcliffe menegaskan membangun kembali klub sebesar United butuh waktu. Ruben perlu menunjukkan bahwa dia pelatih hebat dalam 3 tahun. Perubahan tidak terjadi seperti menyalakan lampu, katanya. Ia juga menolak tekanan media dan menegaskan keputusan klub tidak akan dipengaruhi opini luar. Bahkan, ia memastikan keluarga Glazer tidak akan ikut campur. Kami yang mengelola klub ini, bukan mereka yang jauh di seberang lautan. Sementara itu, kemenangan atas Sunderland memberikan harapan, namun ujian berat menanti melawan Liverpool. Jika menang, Amorim bisa membalikan persepsi publik. Apakah menurut Anda Ruben Amorim adalah sosok yang tepat untuk proyek jangka panjang Manchester United? Tulis pendapatmu di kolom komentar.